Saya dari kelas PAIE Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau memberi gambaran sedikit tentang kurikulum atau analisis perbedaan kurikulum yang ada di negara India dan juga di negara Indonesia kita yang kita cintai ini. Pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu bertepatan pada tujuan pendidikan itu sendiri di India, dan juga mata pelajaran yang diterapkan, yaitu di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah sampai sekolah menengah atasnya, dan juga jam pelajarannya, dan apa ada PR di negara India. Nah, itu juga menarik. Juga waktu penempuhan sekolah, yang mana di Indonesia sendiri terdapat waktu penempuhan selama 12 tahun wajib belajar, dan apakah di India seperti itu? Cukup menarik. Juga tentang administrasi sekolah, yaitu RPP, silabus, dan lain sebagainya, kurikulum dan metode pembelajaran yang diterapkan di India maupun di Indonesia, dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan pendidikan di India. Baik, pada poin pertama yaitu tujuan pendidikan di India, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan ini bertujuan untuk memanusiakan manusia. Jadi di negara Indonesia maupun di negara India itu tidak ada bedanya. Tapi di negara India itu ada sedikit perbedaan antara tujuan di negara Indonesia dengan tujuan di negara India. Yang mana di negara India itu yaitu untuk memberantas penyakit buta huruf. Karena di negara India itu pendidikan itu masih belum merata. Sehingga karena salah satu penyebabnya yaitu adanya kasta yang diterapkan di negara India, sehingga kasta-kasta atas saja yang merasakan pendidikan yang sangat baik, sehingga dan kasta bawah hanya merasakan pendidikan yang sewajarnya saja atau pada umumnya. Lalu meningkatkan mobilitas dan integrasi sosial juga untuk memajukan dan mengembangkan ilmu dan teknologi. Seperti yang kita tahu bahwa di negara India itu sangat maju teknologinya ya teman-teman. Jika kalian sadari bahwa contoh di aplikasi Gojek yang sering kita pakai, nah itu servernya itu bukan ada di Indonesia teman-teman, melainkan ada di India. Kenapa hal demikian itu ada di India? Karena teknologi yang ada di India itu sudah lebih maju dari Indonesia atau lebih mumpuni dalam hal tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan perkembangan ekonomi. Nah, ini juga selaras dengan tujuan pendidikan di Indonesia, yang mana pendidikan itu nantinya sebagai tombak dari perkembangan ekonomi di suatu negara tersebut, selain memanfaatkan dari SDA yang ada di negara tersebut. Dan juga untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, yaitu dengan pendidikan, maka semua lini sosial di masyarakat akan baik nantinya. Yang selanjutnya adalah mata pelajaran atau kurikulum yang diterapkan. Di sini di negara India itu agak berbeda ya teman-teman. Jika di Indonesia itu dikenal dengan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas, di negara India itu dikenal dengan istilah sekolah dasarnya atau primary stage, sekolah menengah pertama yaitu middle stage, dan sekolah menengah atas atau secondary stage. Nah, dalam sekolah dasar itu ada beberapa mata pelajaran atau kurikulum yang secara sempitnya yang diterapkan, yaitu mata pelajaran membaca, menulis, mengeja, bahasa daerah atau bahasa nasional di sana, dan juga sejarah kebudayaan India, geografi dasar, sastra, sains, dan juga kesehatan. Itu diterapkan di sekolah dasar. Kesehatan ini maksudnya seperti olahraga gitu, teman-teman. Nah, yang kedua adalah sekolah menengah atau middle stage yang kita kenal di Indonesia itu sebagai SMP. Nah, di India itu ada beberapa mata pelajaran pokok, yaitu ada 3 bahasa, yaitu termasuk bahasa daerah ini bahasa
nasional di India. Nah, seperti kita bahasa Indonesia itu kan bahasa nasional dan juga ada bahasa pilihan. Nah, itu seperti bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kan banyak itu jenisnya bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dan begitupun yang ada di India dan juga bahasa Inggris. Nah, di sana itu sangat ditekankan sekali penguasaan terhadap bahasa Inggrisnya. Karena ilmu itu banyak yang berbahasa Inggris atau sumber terbarunya itu banyak yang berbahasa Inggris, maka di India itu sangat memperhatikan tentang penguasaan dalam bahasa Inggris ini. Juga ada matematika, sains dan teknologi, ilmu sosial, pendidikan kerja atau prakejuruan, seni, dan juga pendidikan jasmani. Lalu untuk sekolah menengah atasnya apa yang dipelajari? Nah, ini yang menarik teman-teman. Di negara India itu, di sekolah menengah atasnya itu sudah ada sedikit kekhususan. Maksudnya sedikit eh, apa ya, sedikit peminatan antara siswa ini minatnya apa, siswa ini minatnya apa. Sementara di Indonesia kan masih umum ya di SMA, masih mempelajari semua mata pelajaran. Nah, di SMA atau secondary stage di India ini sudah ada pembagiannya masing-masing. Nah, pembagiannya itu didapat dari apa? Nah, ini yaitu berdasarkan hasil SSC. Nah, SSC ini merupakan gimana ya? Merupakan seperti nilai patokan yang digunakan untuk masuk di secondary stage atau sekolah menengah atas dan itu nilainya itu berpengaruh. Jika nilainya tinggi maka akan masuk apa, jika nilainya seperti ini maka cocoknya masuk apa. Nah, gitu. Dan di sana itu ada aliran atau konsentrasi studinya yaitu menawarkan sains atau bidang IPA dan juga perdagangan atau bisnis dan yang terakhir adalah seni atau humaniora. Lalu untuk waktu belajarnya kapan? Dan apakah ada PR? Nah, itu yang sering kita tanyakan ya. Nah, siswa SD itu di sana itu terbiasa menghabiskan waktu 10 hingga 12 jam. Wah, ternyata waktu belajar di negara India itu lebih banyak ya dari waktu belajar di Indonesia. Kan kalau di Indonesia itu pada umumnya SD itu kan kalau sudah pulang langsung main gitu kan. Nggak usah belajar dan PR-nya juga dikerjakan malam. Tapi kalau di India itu sangat memperhatikan eh, pelajaran yang sudah di apa ya, pelajaran yang sudah didapat pada di sekolah itu, lalu ketika mereka pulang, mereka itu membukanya kembali supaya lebih ingat dan juga rata-rata siswa SD di India itu mengikuti les eh, untuk menunjang pembelajarannya, yaitu waktu belajarnya itu mulai dari jam 7 sampai jam 12.30 siang, jam setengah satu siang, kemudian dilanjutkan dari les. Wah, itu cuma pulang setengah jam gitu, langsung les. Wah, dari jam 1 sampai jam 6. Wah, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah. Wah, jadi waktunya memang gimana? Memang padat untuk belajar di negara India itu. Lama masa studi. Nah, ini yang menarik atau ini yang berbeda di antara pendidikan di Indonesia dan juga pendidikan di India. Komisi Pendidikan di India itu telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan yaitu 1023, 1024, dan 1027. Lalu poin yang selanjutnya adalah lama studi yaitu 1023, 1024, 1027. Apa yang dimaksud dengan 1023, 1024, 1027? Nah, ini lama belajar yang ditempuh di India itu sedikit berbeda-beda ya teman-teman. 1023 itu adalah untuk jenjang diploma yang lulusannya nanti diploma. 1024 biasanya digunakan eh, pada jenjang S1 dan 1027 itu jenjang S1 juga tapi di bidang kesehatan. Mengapa demikian? Karena
10 ini merupakan masa wajib belajar, yaitu pada tingkat dasar selama 5 tahun, pendidikan tingkat menengah selama 5 tahun, dan juga pendidikan menengah atasnya sebagai 2 tahun. Ini dalam pendidikan menengah tengah ini atau SMP ini ada ujian yaitu Tenth Board Exam atau CBSE, Pressure from Parent. Nah, ini kenapa demikian? Karena pada ujian di SMP ini atau sekolah menengah ini akan menentukan bahwa mereka itu eh, akan masuk kemana atau akan diterima di mana di sekolah menengah atasnya. Itu juga merupakan tekanan bagi pelajar di India karena orang tuanya menekan bahwa kamu harus bisa bisa menghasilkan nilai yang tinggi agar kamu bisa dapat masuk dari sekolah ini dan nantinya kamu bisa masuk ke sekolah tinggi idaman di seluruh India. Dan juga setelah ujian 10 ini atau 10 board exam ini ada juga ujian 12 board exam. Nah, di SMP sudah ada ujian. Lalu di SMA juga ada ujian atau di secondary stage-nya juga ada ujian. Nah, ini CBSE yang kedua ini menentukan bahwa dia itu akan masuk ke mana, yaitu pressure from parents to get to in good colleagues, yang artinya di India itu banyak orang tua yang menginginkan bahwa anaknya itu masuk ke jurusan engineering dan juga jurusan medical. Mengapa demikian? Karena jurusan itu memang sangat bagus di sana dan pandangan orang tua itu kalau anaknya masuk ke situ maka masa depannya akan terjamin. Lalu yang selanjutnya adalah tentang RPP dan juga silabus. Ini saya juga sudah membaca beberapa jurnal yang saya baca dan juga dari media YouTube atau media lainnya. Saya itu tidak menemukan bahwa guru di India itu tidak membuat RPP dan juga silabus, melainkan mereka fokus pada metode pengajaran yang sesuai dengan mencapai pemahaman siswa. Jadi RPP atau silabus itu turunnya dari pemerintah pusat, ya seperti pengembangan kurikulum administratif di Indonesia, yang mana seluruh kebijakan itu turun dari pemerintah pusat dan guru hanya melaksanakannya dengan semaksimal mungkin agar kurikulum itu dapat dipahami dan juga dapat berhasil diterapkan di sistem pembelajaran di India. Jadi guru itu merupakan apa ya, pusat pusat pembelajaran, teacher center dari pembelajaran di India. Pendidikan India juga dikendalikan oleh ya pemerintah pusat, pemerintah daerah, yang keduanya bertanggung jawab atas pendidikan dengan kekhususan di mana daerah itu mempunyai otonom untuk mengatur hal khusus dalam pendidikan. Peningkatan sistem pendidikan tersebut sedikit banyak dapat memberikan andil dalam peningkatan ekonomi, meskipun belum sesuai dengan yang diharapkan, tapi itu sudah meningkatkan sistem andil dalam peningkatan ekonominya. Juga dalam hal kurikulum dan metode belajar, ya kurikulum di India itu menggunakan kurikulum yang diadopsi atau mencontoh dari negara Inggris pada abad ke-19 yang menetapkan mata pelajaran yang harus ditempuh dan nama studinya. Sehingga ini agak sedikit berbeda dengan Indonesia ya. Karena di India itu mencontoh kurikulum negara lain yang maju dan juga lama studinya itu berbeda di Indonesia. Di negara India itu pendidikan wajibnya 10 tahun, sementara di Indonesia 12 tahun. Nah, dan juga akhir ini ada sekolah di Delhi yang menerapkan kurikulum kebahagiaan yang tidak hanya berfokus pada kejar nilai. Oleh karena banyaknya ujian CBSI yang sangat menekankan pada nilai, sehingga
banyak siswa yang mengalami stres, banyak siswa yang mengalami tekanan batin, dan juga banyak kasus untuk bunuh diri dalam ranah pelajar. Maka eh, pemerintah di negara India itu mem- membangun solusi ya seperti ini, menerapkan kurikulum kebahagiaan yang tidak hanya berfokus pada nilainya saja, tapi berfokus pada kemampuan siswa dan juga ranah lainnya, sehingga siswa itu tidak tertekan dalam hal tersebut. Dan dalam metode pengajaran juga yang diterapkan yaitu berfokus pada pemahaman dan juga hafalan siswa dengan bimbingan guru dan juga referensi tambahan dari les. Kelebihan dan kekurangan. Nah, dalam hal ini kelebihan yang ada di pendidikan di India yaitu sistem pendidikan yang menjamin masa depan. Nah, dengan ketatnya persaingan pendidikan di negara India, itu membuat perguruan tinggi atau pendidikan itu sangat kolektif untuk memilih mana yang unggul, mana yang mempunyai potensi, sehingga mereka yang masuk ke dalam eh, perguruan tinggi yang berkompeten, maka mereka itu masa depannya sudah terjamin karena banyak penyedia lowongan kerja atau lapangan pekerjaan itu menganggap bahwa jika dari lulusan ini maka lulusannya itu sudah berkompeten dan juga sudah sangat layak untuk dipekerjakan di sana. Yang kedua adalah SDM yang mengajar di dunia pendidikan yang sangat mumpuni, ya guru-gurunya sangat kompeten di sana. Yang ketiga adalah teknologi pendidikan yang sangat mendukung untuk sekolah yang bagus di India. Bahkan di jenjang dasar atau jenjang sekolah dasarnya itu penggunaan teknologi sudah sangat digalakkan di negara India, terutama di sekolah-sekolah majunya. Yang keempat adalah pemfokusan studi pada jenjang SMA dan juga atau skenaristik. Yang mana kita ketahui bahwa di uh, jenjang SMA itu sudah ada pemfokusan yang mana itu pemfokusan pada bidang sains, bidang bisnis, dan juga bidang seni. Yang kelima adalah biaya pendidikan yang relatif murah. Ya, karena kondisi negara India yang sangat sederhana dan juga tingkat pendidikannya yang maju, maka relatif murah di sana. Dan juga untuk pendidikan wajibnya yang selama 10 tahun itu gratis dari pemerintah. Yang keenam adalah bahasa pengantar pembelajar uh, uh, yang internasional, yaitu bahasa Inggris. Kebanyakan di perguruan tinggi di India itu menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantarnya, tidak menggunakan bahasa nasional di India, karena menurut mereka bahasa Inggris itu adalah pembuka suatu jendela ilmu pengetahuan yang banyak, karena kebanyakan buku atau ilmu pengetahuan yang relevan atau lengkap itu dalam bahasa Inggris, sehingga mereka menggalakkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam studi mereka. Juga kekurangannya yaitu keadaan ekonomi yang tidak merata, yang menyebabkan ketimpangan dalam segi sosial, pendidikan, maupun segi lainnya. Ini juga disebabkan oleh sistem kasta, yang mana sistem kasta ini juga berpengaruh, yaitu kasta yang atas atau kasta Brahman itu pendidikannya sangat tinggi, sehingga dan kasta bawah itu pendidikannya hanya secukupnya saja, yaitu 10 tahun belajar wajib. Yang kedua adalah sistem pendidikan yang terlalu kompetitif, membuat tekanan pada murid dan juga orang tua. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi bahwa ada dua ujian di jenjang SMP dan juga jenjang SMA kalau kita sebut, yaitu SSE, yang mana itu hmm, sebagai penentu mereka akan melanjutkan ke sekolah yang bagus atau sekolah yang biasa saja. Yang ketiga adalah kebanyakan orang sangat mementingkan masuk ke teknik dan juga kedokteran. Ya, kenapa demikian? Karena di kedua di kedua jurusan ini ya memang sangat menjamin
tekniknya sangat bagus dan juga kedokterannya sangat bagus meskipun lulusannya itu lama tapi sangat kompeten. 7 tahun itu sangat kompeten dalam dunia kesehatan. Dan lalu Indonesia versus India dalam hal pendidikan. Ya, di Indonesia ini menggunakan kurikulum yang terpusat berfokus pada studi center. Ini ada di kurikulum 2013 yang merupakan kurikulum yang memfokuskan pada student center, yaitu pembelajaran itu dari siswa dan guru hanya nanti memberikan pemahaman tambahan atau memberikan evaluasi. Dan juga kurikulum yang ada di negara kita itu semi administratif dan juga eh, semi dari guru itu sendiri, yang mana kebijakan yang dibuat oleh 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 pusat pendidikan itu juga mempertimbangkan saran-saran dari gurunya, dari guru yang ada di bawah yang menerapkan kurikulum yang ada di Indonesia. Sementara di India itu menggunakan kurikulum dari pemerintah dan juga terpusat pada teacher center dan juga siswa. Yang kedua, di Indonesia minat minat siswa itu mulai dikembangkan pada universitas dan di SMA itu masih umum. Kalau di India dikembangkan pada jenjang SMA yang mana sudah dipetakan menjadi 3. Yang tadi itu, yang ketiga adalah SDM guru yang mengajar di Indonesia sudah berkompeten, sedangkan di India SDM gurunya yang mengajar India sangat kompeten, terutama dalam sekolah tingginya. Yang keempat adalah mata pelajaran yang diterima siswa di Indonesia sangat banyak. Ya, ini terbukti dari SD sampai SMA mata pelajarannya sangat banyak. Sedangkan di India mata pelajarannya diterima lebih sedikit dan cenderung pada minat siswa, khususnya pada secondary stage atau SMA-nya. Penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan sudah mulai berkembang, seperti penggunaan teknologi pada masa COVID ini di Indonesia sudah sangat berkembang, menggunakan Google Meet dan lain sebagainya. Dan di negara India, penggunaan teknologi ini sangat digalakkan demi kemajuan pendidikan. Masa wajib belajar 12 tahun di Indonesia, masa wajib belajar 10 tahun di India, tapi lebih banyak yang menempuh S1 atau diploma. Sehingga mereka di India itu 10 tahun itu mereka rasa kurang cukup atau kurang bisa bersaing di dalam masyarakat, sehingga mereka harus menempuh jenjang yang lebih tinggi, ya, diploma atau S1. Perkembangan pendidikan India dari dulu sampai sekarang sangat bagus. Yang pertama adalah universitas modern di India sudah berdiri sejak tahun 1857. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, dosen yang minimal menyelesaikan pendidikan S3-nya dan S2-nya itu sedikit. Yang keempat, India mengembangkan berbagai kampus yang berfokus pada satu bidang ilmu pengetahuan saja, sehingga alumninya itu berkualitas. India di kancah internasional juga sangat terkenal dengan teknologi dan juga ilmuannya. Yang pertama adalah teknologi luar angkasa. India sudah sangat maju pada tahun 2017 menerbangkan roket dengan muatan 104 satelit yang disebut ISRO. Yang kedua adalah 10 besar peringkat dunia dalam produksi jurnal saintifik. Yang ketiga adalah dalam masalah dunia medis dan farmasi, India sudah sangat maju dan biaya obat di India lebih murah. Contoh, jika kita di Indonesia harga obatnya itu 2 juta, maka di India dapat 400.000. Nah, itu perbedaannya. Sangat sangat jauh sekali ya teman-teman. Yang keempat adalah dalam dunia transportasi, India sudah memiliki MRT lebih dahulu dibandingkan Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah ini merupakan gambaran peringkat publikasi jurnal saintifik, yaitu India berada di peringkat ketiga setelah China dan Amerika Serikat, yang membuktikan bahwa ilmuwan yang ada di India itu sangat banyak sekali teman-teman. Dan tokoh-tokoh India yang sangat terkenal di dunia dan berpengaruh seperti Sundar Pichai yaitu CEO of Google yang meraih sarjana dari Indian Institute of Technology
Kharagpur. Nah, ini universitas yang terkenal di India, universitas teknik, dan dia melanjutkan eh, studinya ke Universitas Stanford dan Western School, Universitas, wah, pokok banyak sekolah yang atau perguruan tinggi yang beliau sudah tamatkan, dan gelarnya sangat memuaskan sekali. Yang kedua adalah contohnya yaitu Satya Narayana Nadella, yaitu CEO Microsoft pada tahun 2014, yang mana merupakan orang India juga yang sangat terkenal di dunia ini. Mungkin itu saja sedikit review dari saya tentang kurikulum yang ada di Indonesia dan juga kurikulum yang ada di India. Mungkin bisa kita ambil kelebihan dan juga kekurangan yang ada di India sebagai gambaran untuk kita mengembangkan kurikulum yang ada di Indonesia sehingga kita bisa maju dalam hal teknologi dan dalam hal lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.